dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bas 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Lidzakirina wadzakirat. Dari kota Salatiga mengudara, inilah Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Solo Tigo, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang terhormat pula Bapak Wakil Wali Kota Solo Tigo, yang semoga juga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bapak Kapolres Solo Tigo atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Solo Tigo, dan juga segenap hadirin hadirat serta para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, juga para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tabligh akbar untuk membahas tentang indahnya Islam. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu, salah seorang jamaah pengajian. Dia datang untuk berkunjung, ngobrol, ya. Saat itu di antara obrolan yang diungkapkan oleh beliau, kata dia, "Ustaz, kayaknya kita ini perlu untuk mengislamkan orang Islam." Wah, masa sih? Semuanya kan sudah pada syahadat, mengislamkan orang Islam. Memang sekarang mereka belum beragama Islam apa? Di KTP-nya juga semuanya agamanya Islam. Mengislamkan orang Islam gimana maksudnya? Apakah mereka disuruh syahadat bareng-bareng? Dulu kita masuk Islam pakai syahadat enggak? Masuk Islam pakai syahadat enggak? Enggak. Oh, lahir udah Islam. Terus maksudnya apa? Maksudnya Ustadz, kita ini ngakunya orang Islam, tapi ternyata kita masih kurang faham tentang Islam. Atau kita ngakunya orang Islam, tapi perilakunya tidak seperti perilakunya orang Islam. Itulah yang saya maksudkan, kata dia, kita perlu mengislamkan orang Islam. Oh, kalau misalnya itu yang dimaksud, ya, kalau itu yang dimaksud, iya benar, ya. Karena kenyataannya banyak di antara kita kalau ditanya Islam si apa, Islam itu apa? Kalau kita ditanya kayak gitu, apa jawabannya? Jangan baca dulu, kalau baca bisa jawab.
Nah, kalau kita ditanya Islam itu apa, jenengan suatu saat ya, panjenengan suatu saat duduk di bis berdampingan dengan orang non muslim, atau suatu saat ditanya sama teman di kantor, suatu saat ditanya sama teman di kantor yang kebetulan dia non muslim, atau mungkin kita ditanya sama saudara kita yang non muslim, kita ditanya karena dia pengen tahu apa itu Islam. Dia berkata kepada kita, Islam itu apa toh mas? Islam itu apa toh bu? Jenengan jawabnya apa? Hah? Ada itu di makalah halaman berapa itu? Jawabannya apa? Bingung. Ada yang jawab Islam itu sholat. Islam itu sholat. Karena dia pahamnya ya Islam itu hanya sholat. Ada yang mengatakan, oh kalau kayak gitu Islam itu adalah membaca syahadat. Ada lagi yang mengatakan Islam itu membaca Al-Quran. Dan sekian banyak jawaban-jawaban yang tidak mewakili apa itu Islam. Ini menggambarkan kepada kita sebenarnya kualitas keislaman kita itu seperti apa. Belum lagi kalau misalnya kita ditanya apa sebenarnya yang menarik dari Islam. Kenapa saya mesti memilih agama Islam? Kenapa saya mesti meninggalkan agama saya yang lama? Kenapa saya mesti memeluk agama Islam? Apa keistimewaan dan keindahannya Islam sehingga saya bisa memilih agama ini? Belum kalau misalnya kita ditanya dengan pertanyaan seperti itu, saya yakin banyak di antara kita kalau ditanya tentang apa sih keindahan Islam, dia akan menjawab dengan mbuh. Apa mbuh? Ra ngerti. Geleng-geleng kepala kita. Kenapa? Karena kita banyak di antara kita yang belum paham tentang Islam. Belum lagi kalau misalnya kita melihat praktek, banyak di antara kaum muslimin yang sangat jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Makanya ada seorang ahli sejarah yang bernama Al-Amir Syakib Al-Arsalan. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan yang membuat kita umat Islam itu tersentak. Apa kata beliau? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan Islam itu tertutup dengan tingkah polahnya kaum muslimin. Keindahan Islam tertutup. Yang nutupi siapa? Yang menutupi orang Islam sendiri. Dan inilah kenyataannya. Maka tadi kalau disampaikan, Masya Allah, kalau mau dicari manakah kamar mandi yang paling pesing, kamar mandi mana? Rumah kita atau masjid kita? Nah, Masya Allah ya. Padahal masjid itu tempatnya beribadah. Yang sholat di situ adalah orang-orang Islam. Apa ada orang non muslim sholat di masjid? Tidak ada. Ya, yang sholat ya orang Islam. Tapi Masya Allah kita lihat bagaimana kamar mandinya. Coba kita bandingkan dengan kamar mandi di negara yang konon negara itu bersih banget. Negara mana itu kira-kira? Hah? Negara mana? Kalau tidak Jepang, Singapura. Pernah ada seorang dokter pergi ke Singapura, katanya yang namanya kamar mandi, pergi ke Jepang maaf, yang namanya kamar mandi di Jepang nyari coro itu sulit sekali. Di mana? Di kamar mandi yang ada di Jepang nyari coro ini. Kalau kita di sini segala ada, segala ada. Mau cari laler banyak. Nah, kalau kita mau mencari kamar mandi mudah saja, aktifkan indera penciuman. Jadi kalau mau cari kamar mandinya di mana toh? Aktifkan indera penciuman kita. Mana yang? Itu dia. Mana yang bau pesing, itulah kamar mandi. Ya. Loh, sekarang orang-orang Jepang itu agamanya apa toh? Agamanya apa? Banyak bahkan di antara mereka yang tidak punya agama, alias
Apa orang tidak punya agama istilahnya apa? Ateis ya, tidak percaya Tuhan ya. Banyak di antara orang-orang Jepang yang justru tidak beragama. Tapi bagaimana mereka bisa menerapkan kebersihan sedemikian rupa, yang mana kebersihan itu juga bagian dari ajaran Islam ya. Bahkan Islam mengatakan at-tahuru syatrul iman ya. Kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Kurang apa lagi Islam memotivasi Kurang apa lagi Islam memotivasi umatnya untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Jadi kita perlu mengangkat tema tentang indahnya Islam, karena kenyataannya satu, banyak di antara kita yang belum paham apa itu Islam. Yang kedua, praktek kaum muslimin tidak mencerminkan apa itu ajaran Islam. Masih ditambah yang ketiga, banyaknya orang-orang yang berusaha untuk mencoret dan mencoreng-moreng muka Islam, sehingga Islam yang indah itu terkesan begitu buruk dan mengerikan. Dan itu saya sebutkan di makalah di halaman berapa itu ya? Di situ saya sebutkan bahwasanya ada oknum baik dari pihak eksternal maupun internal, dari dalam maupun dari luar Islam, yang mereka berusaha untuk menghilangkan potret keindahan Islam dari agama kita. Nanti bisa dibaca. Pertama, sebelum kita membahas tentang keindahan Islam, kita perlu belajar terlebih dahulu apa itu Islam. Apa itu Islam? Islam didefinisikan oleh sebagian ulama bahwa Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-khulusu minasy-syirk. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi ini dasarnya. Jadi kalau kita ditanya Islam itu apa, pertama kita perlu mengetahui bahwasanya Islam itu adalah agama tauhid. Dan nanti kita akan jelaskan insyaallah apa itu agama tauhid. Setelah kita membenahi akidah kita yang ada dalam hati, kemudian kita katakan tidak cukup hanya sekedar bertauhid, tapi kita perlu al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, perlu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam adalah kepatuhan dan ketundukan terhadap perintah Allah. Jadi jangan sampai ada seorang wanita disuruh berkerudung, lah sumuk. Apa sumuk? Panas. Itu namanya dia tidak sami'na wa ata'na. Tidak ada kepatuhan terhadap ajaran agama ini. Atau misalnya diperintahkan untuk sholat di masjid misalnya, terutama kaum pria, capek, jauh masjidnya. Tapi ada kepatuhan dan ketaatan dengan perintah agama. Dan ini masih ditambah lagi wal khulusu minasyirki, dan berusaha untuk membersihkan diri dari kesyirikan. Ini adalah definisi Islam. Berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang apa itu keindahan Islam, dan di sini ada 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7 poin wallahu a'lam. Kita kuatnya sampai yang keberapa? Yang jelas kita akan berusaha menyampaikan ini sebisa yang kita sampaikan. Yang pertama, keindahan yang pertama di antara sekian banyak keindahan Islam, walaupun kalau kita akan kupas itu tidak akan ada habisnya, karena berbicara tentang keindahan Islam itu seperti menyelam di lautan yang tidak ada tepinya. Menyelam di lautan yang tidak ada tepinya, karena sangat luas. Makanya kalau misalnya kita akan berbicara tentang keindahan Islam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu pun tidak akan cukup. Maka saya akan bawakan beberapa contoh saja. Semoga contoh-contoh ini bermanfaat dan menambah kekuatan kita dalam memegang agama ini. Keindahan yang pertama, apa? Islam adalah agama tauhid.
Islam adalah agama tauhid. Apa artinya Islam agama tauhid? Artinya adalah Islam merupakan agama yang mengajarkan agar kita mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari Islam agama tauhid. Dan itu dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskannya untuk Allah semata. Itu maksud dari ayat ini. Dengan pengertian ini, bahwasanya Islam adalah agama tauhid, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dengan pengertian seperti ini, maka seluruh agama samawi, agama samawi itu agama apa? Agama yang diturunkan dari mana? Dari langit. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam. Kemudian apa lagi? Masa agama yang di langit cuma satu saja? Selain Islam apa? Yahudi, terus Nasrani. Ini semuanya agama yang Allah turunkan dari langit. Dengan pengertian agama tauhid ini, seluruh agama tadi sebenarnya bisa dinamakan dengan Islam. Sebenarnya seluruh agama tadi bisa dinamakan dengan Islam. Karena seluruh agama yang Allah turunkan dari langit kepada para nabi pasti mengajarkan tauhid. Pasti mengajarkan tauhid. Kecuali kalau agama tersebut sudah diapakan? Sudah diotak-atik sama siapa? Sama pengikutnya. Itu lain masalah. Tapi kalau misalnya agama yang asli yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, atau Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu agama Nasrani dan agama Yahudi yang asli, agama tersebut adalah agama yang mengajarkan kepada tauhid. Agama yang mengajarkan kepada tauhid. Dan bedanya hanya dalam masalah syariat saja. Makanya Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Kata Nabi SAW, para nabi itu seperti saudara sebapak. Saudara sebapak itu bapaknya satu, ibunya banyak. Itu namanya saudara sebapak. Jadi Nabi SAW mengumpamakan seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa jumlahnya nabi? Berapa jumlahnya nabi? Nabi jumlahnya berapa? 25? Enggak, itu yang kita ketahui namanya. Kalau nabi jumlahnya banyak banget, para rasul juga banyak, ya. Jadi semua nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diumpamakan seperti saudara satu bapak. Saudara satu bapak itu maksudnya bapaknya satu, ibunya macam-macam. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya satu bapak itu akidahnya sama, yaitu tauhid. Ibunya beda-beda. Ibu itu maksudnya adalah syariatnya, atau bahasa mudahnya fikihnya beda-beda. Keyakinannya sama, fikihnya beda-beda antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ini adalah keindahan Islam yang pertama. Islam adalah agama tauhid. Apa indahnya kalau kita beragama dengan agama tauhid?
indahnya kalau kita beragama dengan agama tauhid, indahnya adalah kita ketika beribadah itu konsentrasi yang dituju cuma satu. Yang dituju cuma satu. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terpecah kemana-mana. Beda kalau misalnya ada orang ya yang beribadah kepada lebih dari satu Tuhan. Kalau ada orang beribadah lebih dari satu Tuhan, maka konsentrasinya akan pecah. Kadang ke Tuhan ini, kadang ke Tuhan ini, kadang ke Tuhan ini, sehingga dia akan kerepotan. Dan ini Allah umpamakan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, coba menurut kalian bedakan antara dua orang pembantu. Bedakan antara dua orang pembantu. Yang pertama, pembantu ini majikannya banyak. Si A pembantu majikannya 5, si B majikannya 1. Enak mana? Enak mana? Si A apa si B? Enak jadi majikan. Loh iya, yang namanya pembantu itu benar enak. Tapi kalau misalnya kita ditanya antara si A, seorang pembantu yang majikannya ada 5, dengan si B, seorang pembantu yang majikannya cuma 1, enakan mana? Si B. Kenapa? Karena kalau misalnya majikannya 5, pagi hari jam 7, majikan pertama mengatakan, ayo beli sayur di pasar. Baru mau berangkat, majikan yang kedua bilang, ayo antarkan anak kemana? Ke sekolah. Baru mau berangkat ke sekolah, majikan yang ketiga mengatakan, ini kok motornya belum dicuci, bagaimana toh? Baru mau ngambil air sama sabun, mau nyuci motor, majikan yang keempat ngomong, loh kamu kok belum berangkat dari tadi? Ini tanaman belum disirami dari tadi, gimana sih? Mana yang harus didahulukan? Yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Kalau didahulukan yang pertama, yang kedua marah. Kalau dilakukan yang kedua, yang ketiga marah. Kalau dilakukan yang ketiga, yang keempat marah. Itulah orang kalau misalnya majikannya banyak. Tapi coba, kalau misalnya seorang pembantu majikannya cuma 1, enak dia. Apa pekerjaannya? Ini. Oh ya, saya kerjakan. Selesai ini, kerjakan ini. Selesai ini, kerjakan. Fokus pekerjaannya. Inilah perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 29. Kata Imam Ibnu Katsir, ini adalah merupakan perumpamaan yang Allah buat untuk menggambarkan bagaimana nikmatnya orang yang bertauhid dan betapa susahnya orang yang melakukan kesyirikan. Kalau orang yang melakukan kesyirikan, sesembahannya banyak. Sesembahannya banyak sehingga dia kesulitan mana yang harus didahulukan. Apakah Mbah Dukun? Mbah Dukun yang mana? Mbah Dukunnya banyak ya. Ataukah siapa? Ataukah jimatnya? Ataukah wali yang ada di kuburan? Yang mana yang harus didahulukan? Bingung dia. Tapi kalau misalnya orang bertauhid, dia sesembahannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tenang kehidupannya karena dia hanya tertuju kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang bertauhid hidupnya tenang ya. Kemanapun dia pergi, dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang tidak bertauhid ya. Yang dia andalkan adalah kerisnya, atau yang dia andalkan adalah wesi apa? Wesi kuning. Ya, wesi kuningnya, atau yang dia andalkan apanya? Kalau dia pergi kemana-mana, tidak pernah ketinggalan yang namanya keris tadi, keris pusaka. Suatu saat dia lupa, tidak bawa keris. Piye rasanya? Gimana rasanya? Duk. Tidak nyaman dia hidupnya. Takut, waduh, lupa tidak bawa keris. Sebentar lagi pesawat sudah mau terbang. Masa saya harus tinggalkan pesawat hanya gara-gara tidak bawa keris?
Akhirnya terpaksa dia masuk ke pesawat, tidak bawa keris. Di pesawat duk, ya Allah, nek pesawatnya tiba iki piye. Kemudian kalau misalnya nanti ada orang jahat di tengah jalan bagaimana? Kalau ada rampok. Kenapa? Karena dia itu terpecah konsentrasinya. Tapi kalau misalnya dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia berada, bersama siapapun, kapanpun, dia akan hidup tenang karena dia yakin dimanapun dia berada, Allah akan senantiasa menjaga dirinya. Inilah keuntungannya orang yang bertauhid. Makanya orang-orang yang memeluk agama Islam yang tauhid, dia akan hidup dengan tenang karena konsentrasi dia tertuju kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu bukan hanya merugikan manusia, tapi juga merugikan alam semesta ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 22, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi itu akan rusak. Kalau ada Tuhan selain Allah di langit dan bumi, langit dan buminya akan apa? Rusak. Kenapa coba? Kenapa rusak? Kenapa? Yang mengendalikan dua orang. Terus kenapa kalau dua orang? Yang satunya Tuhannya pengen Gunung Semeru jeblok. Yang satunya jangan jeblok dulu. Nanti besok jebloknya. Yang ini ngotot supaya jebloknya sekarang. Yang ini enggak, akhirnya kelahi. Yang jeblok bukan hanya Gunung Semeru nanti. Akhirnya semua gunung pada jeblok karena Tuhannya ngamuk. Jadi kalau misalnya sampai ada dua Tuhan di muka bumi ini, idzan la fasadata, kata Allah, akan rusak yang namanya bumi dan langit. Makanya Islam, keindahan yang pertama, Islam adalah agama apa? Tauhid. Keindahan yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang sempurna. Dalilnya apa? Sudah kita hafal dan banyak yang hafal di antara kita, yaitu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Surat Al-Ma'idah ayat berapa? 3. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi agama Islam itu sudah sempurna. Makanya suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi pernah datang kepada Umar bin Khattab. Kata Yahudi tadi, "Wahai Umar, saya tahu ada sebuah ayat yang sangat istimewa di dalam agama kalian. Kalau misalnya ayat ini diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, niscaya kami akan merayakan hari diturunkannya ayat tersebut." Orang Yahudi saking dia itu kagumnya dengan ayat tersebut, kata dia, kalau sampai ayat itu diberikan oleh Allah kepada kami, maka hari diturunkannya ayat tersebut kami akan rayakan besar-besaran. Umar bertanya, ayat apa yang kamu maksud? Yang kami maksud adalah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi orang Yahudi pun tahu bahwasanya ayat ini istimewa. Ya. Sebagian orang Islam malah, wah, masa sih harus istimewa, harus apa? Harus sempurna-sempurna. Kapan kita akan berinovasi? Kapan kita akan berkreasi? Tuh, kita katakan monggo Mas, kalau mau berinovasi itu bukan dalam masalah ibadah, ya. Kalau mau berinovasi silahkan dalam masalah dunia. Anda pengen berimprovisasi, Anda pengen berinovasi, Anda pengen berkreasi, monggo. Tapi dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, tapi juga ada rambu-rambunya, ya.
Tapi sayangnya umat Islam ini mereka lebih suka untuk berinovasi dalam agama. Tapi kalau suruh inovasi dalam masalah dunia, bebek, apa namanya bebek? Hanya mengikut saja dengan apa yang dibikin oleh orang-orang barat. Ini kan salah kaprah. Ya, salah kaprah. Jadi wilayah kita untuk berinovasi adalah perkara dunia. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih faham tentang masalah dunia kalian. Silakan. Tapi ya kalau berinovasi itu jangan yang nyeleneh-nyeleneh ya. Rambutnya inovasi, rambutnya sing abang. Nanti besoknya diganti rambutnya jadi apa lagi setelah abang? Ijo. Nanti besoknya rambutnya pink. Bukan itu yang saya maksud ya. Inovasi dalam teknologi ya. Inovasi dalam teknologi, bagaimana caranya menciptakan apa misalnya ya, yang bermanfaat buat masyarakat. Bagaimana caranya membuat motor yang bisa terbang misalnya. Ya, sehingga kalau macet itu kita bisa terbang. Nanti lama-lama macet di udara. Berinovasi dalam perkara dunia silakan. Tapi dalam perkara ukhrawi, dalam perkara ibadah jangan berinovasi, karena agama kita sudah sempurna. Makanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, qad akmala lahumul iman fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini sehingga mereka tidak perlu untuk tambahan-tambahan yang lainnya. Kemudian kata beliau, waqad atammahu Allahu azza dzikrahu fala yunqisuhu abadan. Dan agama kita juga telah disempurnakan, maka tidak boleh untuk dikurangi. Jadi konsekuensinya, kalau kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang sempurna, konsekuensinya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Terus keindahannya apa Ustaz di dalam agama yang sempurna? Keindahannya, kalau misalnya kita tahu bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, keindahannya adalah hidup kita akan tenang. Karena aturan agama kita sudah baku, tidak perlu untuk direvisi. Beda dengan ajaran agama yang setiap harinya ada revisi, sehingga keluar cetakan terbaru. Nah, cetakan terbaru, edisi terbaru agama. Masya Allah, agama ada edisi terbaru, ada edisi lama. Tidak. Tapi kalau agama kita tidak, kita tenang, alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang agama kita sama. Dan nanti kita akan bahas, itu bukan keterbelakangan, bukan. Nanti kita akan jelaskan di keindahan yang ketiga. Justru itu menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang sangat sempurna. Makanya tidak perlu untuk ditambah dan dikurangi. Dari dulu sampai sekarang, yang namanya sholat itu hukumnya wajib. Apa pernah ada ganti hukum sholat jadi hukumnya sunnah atau makruh? Tidak ada. Nah, dari dulu sampai sekarang sholat hukumnya wajib. Dari dulu sampai sekarang zina hukumnya haram. Tidak ada revisi zina jadinya hukumnya mandan haram. Tidak ada. Apa mandan? Mandan itu bahasa saya toh. Bahasanya jenengan apa mandan? Hah? Rodok. Nah, rodok haram. Nanti lama-lama makruh, nanti lama-lama halal. Oh enggak. Yang namanya zina dari dulu sampai sekarang dalam agama kita hukumnya haram. Sampai hari kiamat hukumnya haram. Sholat dari dulu sampai sekarang hukumnya wajib, tidak berubah. Enak agama kita, jelas, tenang kehidupan kita. Dan juga di antara bentuk kesempurnaan Islam, Islam itu adalah agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat kita. Sehingga ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kita tenang. Urusan dunia ada aturannya dalam Islam, urusan akhirat ada aturannya dalam Islam. Tenang, ya. Masalah dunia kita pusing, gimana? Ada nggak solusinya dalam Islam? Ada. Masalah akhirat ada nggak solusinya? Ada solusinya. Semuanya ada dalam Islam solusinya. Itulah kesempurnaan Islam. Inilah keindahan yang kedua. Islam adalah agama yang sempurna. Yang ketiga, di antara bentuk keindahan Islam, Islam adalah agama
lintas waktu dan tempat. Lintas waktu dan tempat. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya agama Islam ini bisa berlaku di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja. Di mana saja. Di Indonesia bisa, di Amerika bisa, di Afrika bisa, di Cina bisa, di Eropa bisa, di Australia bisa, dimanapun bisa. Kemudian kapanpun, bisa juga kapanpun. Zamannya Nabi SAW 14 abad yang lalu bisa dipraktekkan. Di zaman berikutnya sekarang setelah berjalan 14 abad, setelah awal diutusnya agama Islam ini bisa dipraktekkan. Sampai akhir zaman nanti pun bisa dipraktekkan. Oleh siapa? Siapa saja bisa mempraktekkan. Apakah dia orang Indonesia, apakah dia orang Cina, apakah dia orang mana saja, bisa dipraktekkan. Itulah keindahan Islam. Kenapa? Oh, Islam punya kelebihan agama lintas zaman dan lintas waktu serta tempat, karena yang menurunkan agama tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau yang menurunkan Allah, kenapa? Kalau yang menurunkan Allah, Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang telah lampau, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala manakala menurunkan agama Islam ini, Allah tahu bahwa agama Islam ini akan ada sampai hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan agama ini bisa dipakai kapan dan dimanapun agama ini berada. Inilah keindahan Islam, ya. Keindahan Islam karena yang menciptakan atau yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ajaran ini disetting, bisa diterapkan dimanapun kita berada. Inilah keindahan Islam. Loh Ustaz, tadi dikatakan ada agama samawi, ada agama samawi, yaitu agama apa tadi? Selain agama Islam, agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang menurunkan siapa? Allah. Apa bedanya berarti? Apa bedanya dengan agama kita? Tadi katanya agama kita bisa diterapkan di mana-mana karena yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang agama Yahudi dan Nasrani yang menurunkan siapa? Yang menurunkan Allah juga. Terus bedanya apa? Apa bedanya coba? Yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, ngacung. Apa bedanya? Ya. Maaf, panitia nggak ikut. Maaf kurang keras. Yang lain? Ya. Bedanya adalah Islam itu agama yang diturunkan setelah Yahudi dan Nasrani sekaligus menjadi agama penutup. Bagaimana Nabi SAW penutup bagi Nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Isa. Bagus. Baca di situ ya. Silakan. Ini aja. Barakallahu fiik. Ya. Jawabannya, bedanya apa? Sama-sama diturunkan sama Allah. Betul, sama-sama diturunkan sama Allah. Tapi bedanya kalau Islam itu diturunkan terakhir. Diturunkan terakhir emang kenapa? Kalau sudah diturunkan terakhir, Islam itu dijadikan oleh Allah sebagai penutup seluruh agama. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai penutup seluruh nabi. Itu bedanya. Jadi kalau misalnya Islam sudah diutus, masa berlakunya agama sebelumnya itu sudah expire. Apa expire? Kadaluarsa.
Jadi setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka agama ini menjadi agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah adalah agama apa? Islam. Ini bedanya. Jadi Islam agama terakhir. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Makanya kalau misalnya ada orang yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kita yakin 100% bahwa itu Nabi bohong-bohongan. Makanya aneh ya di negeri kita, setiap ada yang ngaku Nabi mesti ada pengikutnya. Anehnya kok ndak kapok-kapok yang ngikut. Kalau nabinya sih nabi palsunya itu, tapi kok nggak kapok-kapok yang ikut itu. Selalu setiap muncul ada nabi palsu, ada yang ikut. Itu anehnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa coba? Menunjukkan bahwasanya kebodohan atau kejahilan itu masih menggurita di masyarakat kita. Kalau mereka pinter, masa mau ikut nabi palsu? Mendingan ikut nabi yang asli, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya apa? Bahwasanya Islam adalah agama yang langgeng di sepanjang zaman dan masa. Konsekuensinya Allah akan melindungi ajaran agama kita ini dari perubahan dan distorsi. Bahasa Arabnya adalah tahrif, ya. Jadi agama kita Allah jaga, tidak akan pernah dirubah. Al-Qur'annya, ya, Al-Qur'annya itu tetap dari dulu sampai sekarang seperti itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Sehingga Al-Quran ini dari dulu sampai sekarang itu ya 30 juz. Tidak pernah Al-Quran itu bertelur menjadi 31, itu tidak ada, ya. Beda dengan kitab-kitab agama yang lain, seperti yang saya katakan tadi, ada revisi, ya. Ada revisi, ada kitab lama, ada kitab baru, direvisi terus, ya. Sedangkan Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak seperti ini. Dan ini keistimewaan, ya. Keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Jadi dari dulu sampai sekarang Al-Quran adalah sama. Begitu pula sunnah Nabi SAW yang merupakan penjelas dari Al-Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan yang keempat. Keindahan yang keempat. Tertulis apa di situ? Islam agama yang mudah. Islam agama yang mudah. Asam agama yang gampang, tapi ojo gampangaken. Apa bedanya gampang sama gampangaken? Bedanya apa? Bedanya? Tidak ada bedanya? Ada bedanya enggak? Ada enggak? Ada. Siapa yang ngomong ada tadi? Bedanya apa? Bedanya kalau gampang itu ya betul-betul kemudahan dari Allah. Kalau gampang akan itu adalah meremehkan, ya. Islam adalah agama yang gampang, agama yang mudah. Banyak dalil yang berbicara masalah itu. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Dalam surat Al-Hajj ayat 78 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menjadikan kesulitan untuk kalian di dalam agama. Jadi tidak ada kesulitan di dalam agama kita ini.
Dan juga sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Kalau dibandingkan dengan syariat sebelum Islam, agama ini sangat mudah. Contoh dalam masalah menghilangkan najis. Kalau misalnya kita lagi sholat, Allahu Akbar, mak tepluk di peci atau di baju kita ada hitam dan putih. Apa itu? Apalagi kalau bukan kotoran cicak. Kita baru sadar setelah selesai sholat. Sholatnya sah enggak? Sah enggak sholatnya? Hah? Sah? Sah? Yakin? 100%? Insya Allah sah kalau ketahuannya setelah sholat. Kalau ketahuannya sebelum sholat, mak tepluk, sudah dilihat ini, tapi kok diteruskan, nah itu tidak sah itu. Tapi kalau kita tidak tahu, maka tidak apa-apa. Ya wis, nek kayak gue, kalau kayak gitu pura-pura tidak tahu saja. Kalau pura-pura tidak tahu, ya itu tetap tidak sah. Beda antara tidak tahu dengan pura-pura tidak tahu. Nah sekarang kalau misalnya kita tahu itu, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana? Cara membersihkan kotoran cicak gimana? Hah? Dicuci kan? Iya. Buang, kemudian dicuci. Setelah bersih, bajunya boleh dipakai lagi enggak? Boleh enggak? Boleh. Ini kalau dalam agama kita. Kalau dalam agamanya Bani Israel, kalau pakaian terkena najis, cara membersihkannya, bagian pakaian yang terkena najis itu harus dipotong, harus digunting. Jadi kalau misalnya di sini jatuhnya, maka itu harus digunting. Bolong Ustaz, ya ditambal. Ya. Nah sekarang baju yang paling sering kena najis apa? Busana yang paling sering kena najis apa? Celana atau baju? Berarti celananya bolong-bolong terus. Sulitnya agama dahulu seperti itu. Kalau dalam agama kita, asal najisnya sudah hilang, dicuci, bersih. Ya, inilah kemudahan agama kita. Di antara bentuk kemudahan yang lainnya, ya, kalau misalnya dalam agama lain orang mau tobat, maka dia harus bayar upeti. Harus bayar upeti kepada pemuka agama. Tapi dalam agama kita tidak perlu. Kalau mau tobat tidak usah datang ke Pak Yai bayar duit sama Pak Yai, tidak perlu. Kalau mau tobat tinggal menghadap kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah sekali agama kita. Makanya agama kita itu tidak pernah membebani manusia melebihi kapasitasnya, melebihi kapasitas kemampuannya. Dan itu Allah jelaskan secara gamblang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Makanya kalau kita sholat, ya, kita sholat tidak bisa berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Tidak bisa sholat sambil berbaring, boleh sholat pakai isyarat. Isyarat itu entah pakai jari. Misalnya pakai jari, takbirnya Allahu Akbar, digerakkan jarinya. Nanti ketika sujud, tidak mesti kalau ruku itu harus kayak gini jarinya, itu tidak harus. Kalau ruku, kalau sujud harus kayak gini, tidak. Yang penting itu ada isyarat, digerakkan jarinya. Ini adalah takbir Allahu Akbar. Kemudian ruku Allahu Akbar, ininya digerakkan. Ya. Kalau jarinya tidak bisa digerakkan juga, maka bisa diganti dengan isyarat mata. Allahu Akbar, ini takbirnya.
Berarti tidak boleh kedip-kedip Ustaz. Tidak apa-apa, karena kedip yang antara itu tidak ada maksud sebagai ganti dari gerakan ya. Jadi kita meniatkan kedipan ini sebagai ganti dari takbiratul ihram. Kemudian nanti kedip lagi gantinya untuk ruku dan seterusnya. Sangat mudah. Kalau tidak bisa sambil kedip, maka disolati. Wis mati itu. Mudah enggak? Mudah sekali. Tidak bisa berdiri boleh sambil duduk, tidak bisa duduk boleh sambil berbaring, tidak bisa berbaring boleh sambil isyarat tadi ya. Makanya kalau sudah dikasih kemudahan seperti ini kok tidak sholat, itu namanya apa? Itu namanya kebangetan. Itu namanya kebangetan. Sudah dikasih kemudahan seperti itu. Coba sholat dulu awalnya 50, dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 5 kali dalam sehari, kok tidak sholat. Ini namanya manusia yang kebangetan. Kebangetan banget. Coba kalau misalnya sehari kita sholatnya 50, seperti pertama kali Allah wajibkan, berarti setiap berapa jam kita sholat? Setiap berapa jam? 50 bagi 24 berapa? 2 jam? Apa setengah jam? Setengah jam. Bayangkan jenengan setiap setengah jam harus sholat. Baru tidur jam 9, baru mau ngorok. Tahu-tahu mas udah waktunya sholat. Oh udah waktunya sholat lagi. Sholat mau tidur lagi. Baru ngorok sekali. Tadi baru mau ngorok, ini udah ngorok sekali. Dibangunkan, mas setengah jam udah sholat. Itulah kalau misalnya sholat itu betul-betul Allah wajibkan 50 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kasih dispensasi, dikurangi sampai cuma 5 kali. Sampai cuma 5 kali saja. 5 kali itu pun kalau dihitung berapa menit coba? Sekali jenengan sholat sekali berapa menit coba? Pinten menit panjenengan sholat? Berapa? 2 menit? Ya kebangetan jenengan tuh. Masa sholat 2 menit? Iya Ustaz, sholatnya kilat khusus. Ya katakanlah kita sholat 10 menit lah. Lama gak sholat 10 menit? Suwi itu, lama sekali itu sholat 10 menit itu. Ya coba 10 menit kali berapa? 5, berapa? 50 menit. Nyampe 1 jam enggak? Nyampe enggak? Enggak nyampe. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, cuma diminta berapa? 1 jam. Kok enggak dikasih? Ini pelit bin medit bin apa lagi? Bin kikir, bin bakhil, bin apa lagi? Apa bahasanya Solo Tigo ini apa ini? Pelit ini bahasa Solo Tigonya apa? Apa? Gutil. Bin gutil, bin apa lagi coba? Masa diminta 1 jam? Dari berapa jam? 24 jam sama Allah. Kok enggak dikasih? Ini kan namanya kebangetan, ya. Jadi Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama yang mudah. Di antara potret kemudahannya, saya bawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, pada suatu hari datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku binasa. Nah caranya, kalau caranya orang Solo Tigo, mati aku. Atau apa? Mate ya? Kalau panjenengan apa? Mate? Iya. Mati aku wahai Rasul. Wa ma ahlaka kata Nabi SAW. Apa yang membuat kamu binasa? Kenapa kamu mati? Kata Nabi SAW. Apa yang membuat kamu mati? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasul, saya kemarin itu siang-siang Ramadan menjimai istri saya. Ya,
Karena yang namanya bulan Ramadan itu boleh nggak berhubungan suami istri? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Kapan? Malam. Saya kan tanya bulan Ramadan. Saya nggak tanya siang Ramadan kok. Nah, bulan Ramadan boleh nggak berhubungan suami istri? Boleh. Kalau kapan? Malam-malam. Yang jadi masalah kalau siang. Nah, ini sahabat ini berhubungan suami istri siang hari. Maka dia datang kepada Nabi SAW, mati aku wahai Rasul. Saya kemarin itu berhubungan suami istri siang-siang. Maka Nabi SAW mengatakan, hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Kamu bisa enggak memerdekakan budak? Bisa enggak kamu memerdekakan budak? Memerdekakan budak itu butuh apa? Duit, ya. Karena harus mengeluarkan uang untuk memerdekakan budak, membayar kepada majikannya. Dia, wah Rasul saya tidak bisa, Rasul saya ini orang miskin, tidak mungkin saya itu memerdekakan budak. Sudah, kalau tidak bisa, kata Nabi SAW, hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'in. Kalau kamu tidak mampu untuk memerdekakan budak, bisakah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Puasa 1 hari saja bobol, apalagi suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dia mengatakan, la, saya tidak mampu wahai Rasul. Akhirnya dikasih alternatif berikutnya. Kata Nabi SAW, hal tajiru ma tut'imu sittina miskinan. Kalau kayak gitu, kamu bisa nggak kasih makan 60 orang miskin? Gantinya puasa 60 hari. Gantinya ngasih makan orang miskin berapa? 60. Tadi dia sudah kita ceritakan, dia ini orang miskin. Dia tidak bisa wahai Rasul, saya tidak mampu untuk ngasih makan 60 orang miskin. Sudah dikasih alternatif pertama tidak bisa, kedua tidak bisa, 3 tidak bisa. Summa jalasa, akhirnya orang tersebut duduk, dia termenung, ya Allah, kira-kira apa yang akan Rasul SAW timpakan kepada saya? Kira-kira sanksinya apa? Sudah dikasih sanksi pertama, tidak bisa, kedua tidak bisa, ketiga tidak bisa, terus apa lagi kira-kira? Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencarikan sekeranjang kurma. Datangkan sekeranjang kurma. Kemudian kata Nabi SAW, tasaddaq bihadza. Ini kamu saya kasih kurma. Kurma ini kamu berikan, kamu bagikan kepada orang-orang miskin. Kamu bagikan kepada orang-orang miskin. Wah, enak kan? Enggak perlu nyari-nyari, dia sudah dapat kasih kurma, suruh bagikan. Ternyata orang tadi mengatakan, afqara minna. Dibagikan kepada siapa wahai Rasul? Diberikan kepada orang yang lebih miskin dari kami. Saya itu orang yang paling miskin wahai Rasul. Di kampung saya ini orang yang paling miskin itu saya. Dibagikan kepada siapa? Saya ini sudah paling miskin. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Rasul SAW tertawa sampai terlihat giginya. Rasul SAW tertawa. Nabi SAW, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab, ya sudah sana pergi, fa'at'imhu ahlak. Ini kurma 1 keranjang ini kasihkan buat keluarga kamu, buat makan anak istrimu. Bayangkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melakukan kesalahan malah dapat kurma sak ranjang. Gimana? Enak enggak? Mau coba? Bukan itu maksudnya. Ini kalau tidak mampu, ya. Kalau tidak mampu, lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan yang luar biasa, ya. Jadi Islam adalah agama yang mudah. Karena Islam adalah agama yang mudah, maka jangan sampai ajaran yang mudah ini dipersulit. Adakah yang mempersulit ajaran Islam? Oh, banyak. Ada orang yang puasa tidak pakai sahur, tidak pakai buka.
Kalaupun buka harus yang putih-putih saja. Apa yang putih? Wedang susu. Wah, enak men wedang susu. Bukan, yang putih itu maksudnya adalah nasi putih dengan banyu bening. Kenapa mempersulit diri sendiri? Ya. Ada yang bikin puasa-puasa yang aneh-aneh, ada yang puasa pati geni, ada yang puasa tadi muti, ada yang puasa ngelowong, ada yang puasa ngidang, ada yang puasa ngasrep, macam-macam toh puasa itu. Ada yang puasa ngepel, ada yang puasa ngebleng. Puasa apa ini, coba bayangkan. Ini puasa-puasa dari mana? Kenapa mempersulit diri? Ya. Ada yang mempersulit dirinya dengan membaca zikir ribuan kali, 9.999,9. Oh, enggak ada komanya. Gimana pakai koma? Enggak ada. Kenapa mempersulit diri sendiri? Tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Ada yang mempersulit diri dengan memberati keluarganya orang yang sudah meninggal. Keluarganya orang yang sudah meninggal dalam Islam supaya dibantu. Malah ini sampai menggadaikan cincin pernikahannya untuk ngasih makan orang-orang yang bertamu ke rumahnya sekian hari. Kasihan, ini sudah jatuh tertimpa tangga, ya. Islam itu ajaran yang mudah. Maka jangan sampai ajaran yang mudah ini dipersulit. Ini keindahan yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, di antara keindahan Islam, Islam adalah agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Islam adalah agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Maksudnya apa, Ustaz? Contoh, Islam itu ngatur dunia dan akhirat. Jadi Islam tidak cuma ngurusi akhirat saja, tapi juga mengatur urusan dunia. Contoh yang lain, di antara bentuk kesempurnaan Islam dalam dimensi kehidupan manusia adalah Islam mengajarkan bagaimana cara berinteraksi bukan hanya sesama manusia, tapi juga Islam mengajarkan cara berinteraksi dengan binatang, tumbuhan, bahkan dengan makhluk halus sekalipun. Itu semuanya diatur dalam Islam. Nah, jadi Islam adalah agama yang luar biasa. Di antara bentuk proporsionalnya Islam di dalam mengatur urusan dunia dan akhirat, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, carilah negeri akhirat dengan karunia yang Allah berikan kepada kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kamu di dunia. Jangan lupa, walaupun kalian mengejar akhirat, jangan sampai kamu melupakan bagian kalian di dunia. Apa bagian kalian di dunia? Bagian kita di dunia adalah hal-hal yang halal yang ada di dunia. Makanan yang halal, minuman yang halal, berhubungan badan yang halal dengan istri atau suami. Ini jangan sampai kita lupakan, karena ini bisa kita jadikan sebagai kendaraan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah diceritakan oleh Anas bin Malik, suatu hari ada 3 orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Nabi. Sebenarnya Nabi itu kalau di rumah amalannya kayak apa sih? Kemudian istri-istrinya Nabi SAW bercerita bahwasanya Rasul itu seperti ini. Kalau sholat ya maksanya sholat, maksanya istirahat. Berpuasa, waktunya berpuasa, beliau berpuasa. Waktunya berbuka, beliau berbuka. Beliau juga biasa berhubungan suami istri dengan istri-istrinya.
ketika mendengar paparan dari istri Nabi SAW, 3 orang sahabat ini mereka mengatakan, wah itu kan Rasul, wajar kalau misalnya sedangkan kami ini kan banyak dosanya, kami amalannya harus lebih banyak dari Rasul SAW. Maka dia pun salah seorang dari orang 3 ini mengatakan, la atazawwajun nisa. Salah satu dari 3 orang ini mengatakan, saya tidak mau nikah, saya tidak mau nikah, karena menurut dia nikah itu ganggu ibadah. Orang yang kedua mengatakan, la akulul laham, saya tidak akan pernah makan daging, tidak akan pernah makan daging. Bukan karena dia itu vegetarian, bukan ya, kalau karena dia vegetarian ya lain masalah, tapi dia itu karena meyakini bahwasanya daging itu mungkin terlalu berlebihan ya. Akhirnya dia makan, saya tidak akan makan daging. Yang ketiga mengatakan, la anamu ala firash, saya tidak akan pernah tidur di atas kasur, saya tidak akan pernah tidur di atas kasur. Ketika mendengar berita itu sampai ke telinganya Nabi SAW, langsung beliau naik ke mimbar dan memuji Allah. Kemudian beliau berkata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza, mengapa ada sebagian orang yang mengatakan ini dan itu, walakinni usalli wa anam, saya salat dan waktunya tidur saya tidur, wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan waktunya berbuka saya berbuka, wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan tuntunanku maka dia bukan termasuk dari golonganku. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar proporsional dalam masalah dunia dan akhirat. Pernah suatu ketika Salman Al-Farisi datang berkunjung kepada saudaranya yaitu Abu Darda. Ketika berkunjung ke rumahnya Abu Darda, ternyata Abu Darda tidak ada, yang ada istrinya. Manakala ketemu sama istrinya Abu Darda, Salman melihat pakaiannya itu lusuh ya, tidak berdandan ya, tidak menampilkan bagaimana selayaknya seorang istri. Akhirnya Salman bertanya, kamu kok pakai pakaian seperti ini? Kenapa tidak bersolek di hadapan suamimu? Kata Ummu Darda, istrinya Abu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, saudara kamu Abu Darda ini tidak butuh dengan dunia. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia tahajud. Kapan dia butuh sama saya? Kalau siang puasa bisa nggak berhubungan suami istri? Tidak bisa. Kalau malam pengen hubungan suami istri, ternyata sholat tahajud terus. Jadi dia tidak butuh sama saya, kata istrinya Abu Darda. Akhirnya ditunggu sebentar sampai datang Abu Darda. Begitu Abu Darda datang, Salman saat itu sedang bertamu, maka Abu Darda menyiapkan sajian untuk tamu, disiapkan. Setelah disiapkan dipersilahkan, silahkan minum. Loh, kamu tidak minum? Kata Salman, enggak, saya lagi puasa. Enggak, saya juga tidak mau minum kalau kamu tidak mau minum. Akhirnya terpaksa Abu Darda membatalkan puasanya, dibatalkan puasanya, minum. Sudah, setelah itu malam-malam tidur mereka berdua, Salman sama Abu Darda. Baru tidur sebentar, Abu Darda bangun, pengen ngambil air wudu. Ketika bangun itu ditarik sama Salman, 6, tidur kamu. Mau sholat malah disuruh tidur. Akhirnya tidur dia. Tidur. Baru tidur sebentar, bangun lagi, mau wudu, ditarik lagi sama-sama, tidur kamu. Oh, ini kan Abu Darda kan orang mau sholat kok malah disuruh tidur. Akhirnya tidur lagi dia. Sampai terulang 3 kali. Baru kemudian setelah masuk sepertiga malam terakhir, baru dibangunkan, ayo sekarang waktunya sholat. Akhirnya mereka berdua sholat. Selesai sholat, keesokan harinya Abu Darda melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya kedatangan tamu Salman, saya lagi puasa, disuruh buka, mau sholat tahajud disuruh tidur. Ini bagaimana wahai Rasul?
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Yang benar itu Salman. Yang benar itu Salman. Kenapa Salman itu benar? Karena karena Salman pernah mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, sesungguhnya Allah itu memiliki hak, tubuh kamu memiliki hak, keluarga kamu memiliki hak, maka berilah masing-masing haknya. Jadi yang perlu diperhatikan itu bukan haknya manusia saja, bukan hanya haknya Allah saja, tapi juga haknya istri dan anak-anak perlu diperhatikan. Keindahan yang keenam, Islam adalah agama yang memuliakan akal. Islam adalah agama yang memuliakan akal. Akal adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar. Makanya Islam itu sangat memuliakan akal. Di antaranya Islam itu menjadikan, ada di sini saya sampaikan ada 1, 2, 3, 4 ya, yang menunjukkan betapa Islam memuliakan akal. Saya bawakan satu saja. Yang ketiga, Islam itu kalau ada tindak kriminal yang mengakibatkan akal seseorang hilang, maka dia akan didenda dengan denda penuh. Dalam bahasa fikihnya ad-diyatul kamilah. Denda penuh itu 100 ekor unta. Satu unta berapa? Satu unta itu yang mirip-mirip sapi lah. Berapa sapi? 9 juta, 10 juta. Berarti 100 ekor unta berapa? Berapa? 1000 juta. Berapa itu? 1 miliar. Jadi dalam Islam, kalau misalnya ada orang menghilangkan akal seseorang karena tindak kriminal, dendanya berapa? 1 miliar. Kurang apa coba? Islam sangat memuliakan akal, ya. Sangat memuliakan akal. Sampai akal itu dihargai berapa? 1 miliar. Dalam Islam itu yang namanya denda macam-macam. Ada denda setengah, ada denda ini jari ini kalau hilang, ya, kalau sampai memutuskan ini ada dendanya sekian puluh juta. Ya. Jadi luar biasa Islam. Sampai akal itu kalau misalnya dihilangkan akibat perbuatan kriminal disengaja, maka dia akan bayar denda tersebut. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat memuliakan akal. Cuman perlu diketahui bahwasanya akal itu ada keterbatasannya. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama ana lil basari haddan yantahi ilaihi." Bahwasanya mata itu ada batas, akal itu ada batasnya, sebagaimana mata itu ada batasnya. Sekarang kita melihat jarak pandang kita berapa kilometer? Berapa kilo jarak pandang jenengan? Mana yang matanya paling awas di sini? Berapa kilo coba? 10 kilo? Mungkin sudah buram, jangan 10 kilo. Banyak di antara panjenengan itu mungkin jarak 1 kilo sudah buram, karena sudah min. Mata kita terbatas, sama saja. Yang namanya mata terbatas, otak juga apa? Terbatas. Maka kata Imam Syafi'i, sebagaimana mata kita terbatas, otak kita juga terbatas. Maka jangan sampai kita menolak ajaran Islam karena alasan akal, rasio. Inilah maksiat yang pertama kali timbul adalah karena mendewakan akal. Maksiat pertama kali timbul dilakukan oleh iblis. Iblis, dia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Tapi iblis menolak perintah tersebut dengan alasan rasio. Apa rasio dia? Adam itu diciptakan dari tanah.
sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Api itu lebih mulia daripada akal. Lebih mulia daripada tanah. Main rasio dia. Diperintahkan untuk melakukan agama ini malah main rasio. Ya. Dan ini tidak boleh. Ketika kita diperintahkan oleh Islam ya, untuk sholat itu zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Sudah tidak usah dimainkan rasionya. Masa zuhur atau asar 4 rakaat? Asar kan waktunya ngantuk. Seharusnya itu asar itu sholatnya berapa rakaat? 2 saja. Tidak boleh. Nah, kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na, untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi walaupun Islam itu agama yang memuliakan akal, tapi Islam menjelaskan bahwasanya akal itu ada batasnya. Yang terakhir, Islam atau keindahan yang ketujuh yang terakhir, Islam adalah agama yang membawa kasih sayang dan keadilan. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama kasih sayang. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus kalian kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ketika Amul Fathi, ketika tahun ditaklukkannya kota Mekah, setelah Nabi kita puluhan tahun disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, diintimidasi, dilukai, bahkan direncanakan untuk dibunuh, diboikot Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai diceritakan bahwa Nabi SAW saat itu hanya memakan daun-daun kering dan kulit-kulit pohon, saking tidak boleh ada yang berdagang, bertransaksi dagang dengan Nabi SAW. Nabi diboikot di situ, diisolir oleh mereka, sampai akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Begitu banyak perilaku jahatnya orang Quraisy. Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, semuanya mereka tunduk di bawah kekuasaan Nabi SAW. Saat itu mereka pikir, wah mati nih, kemarin kita menyakiti Muhammad, sekarang Muhammad berkuasa di sini. Mereka sudah dak-dik-duk, ini gimana kira-kira? Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Kata Nabi SAW, sudah silakan, pergilah kalian semuanya bebas. Dimaafkan semuanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk kasih sayang Nabi. Seandainya di zaman ini ada orang yang menggambarkan Islam adalah agama teror, Islam adalah agama sing marah sedikit bom, marah sedikit rudal, marah sedikit granat, ya. Ini bukan masuk dari ajaran Islam, ya. Islam mengajarkan kita untuk memiliki sifat kasih sayang, ya. Bertemu dengan orang itu yang senyum, yang lembut, ya. Makanya ada seorang ustadz membuat ceramah judulnya "Gigimu bukan auratmu". Gigi itu bukan aurat. Aurat bukan gigi. Bukan. Kenapa kalau ketemu sama orang kok ditutup rapat-rapat? Apakah gigi itu aurat? Aurat bukan. Bukan. Kenapa kalau saya ketemu sama teman, sama sesama muslim, ya, kenapa tidak senyum? Ya, coba buka dikit senyum gitu, dapat pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Engkau tersenyum kepada saudaramu, itu sedekah. Masya Allah, sedekah banyak-banyak di jalan, ya. Nah, senyum sama orang, ya, banyak-banyak senyum, bermuka ramah dengan orang, ya. Ini adalah bagian dari kasih sayang yang diajarkan di dalam agama Islam. Ini sedikit tentang pembahasan berbagai sisi keindahan Islam. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya dan semoga bisa menambah keyakinan kita tentang keindahan ajaran Islam. Ya, silakan.